sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir tanggal lahir 15 Juli 1992 dengan nomor rumah 38C. Sosok yang berani mengakui kesalahan dan tertindas. Saya melihat ia sering menjadi korban bully oleh temannya. Hal ini yang membuat ia depresi dan penuh dengan amarah. Saya merasakan ia selalu menahan kesedihannya hingga menjadi dendam. Dari mata batin saya, ia meminta bantuan seseorang untuk membalaskan dendamnya dengan mendatangkan makhluk gaib. Saya melihat sosok harimau yang menyeramkan dan bisa merasuk ke dalam partisipan maupun penonton. Sangat berbahaya sekali dan saya mencium bau darah yang sangat amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Barahma, kamu bacain di depan kupingnya Agung. Kemudian, ya, ini namanya, ini nomor rumahnya di bagian situ. Tadi udah dicolek sama dia, aku takut. Caranya gimana sih? He basically just Like what? takutnya nggak ada apa-apa kan, Maksudnya Mas nggak ada apa-apanya, ntar saya pulang inti lagi sama kamu. Jangan dong. Enggak, Emang caranya kayak gimana sih? kayak Oh, iya ya. Aneh juga. By the way, ya, gitu yuk. Saya jagain. It will be okay. Everything's gonna be okay. oke. Agung, Iya. Deketan Mbak kamu. God. Oke, Mas Agung, kelahiran tanggal 15 Juli 1992. Ini saya nggak suka baca-baca ini. Apaan ini? Saya nggak suka. Gue disuruh, lu berantem sama gue. Are you testing my emotion? Bring it. Oh my God. Jangan. Nggak Jangan apa-apa, sampai saya deh. nggak takut, Mas. Jangan ada yang kepancing. Lu punya hodam. Gue punya diri gue sendiri, gue nggak takut. Oh my God. Kenapa? So scared. No, I'm not scared. Yeah, I'm so Saya cuma takut sama Allah. Kamu mau nakut-nakutin saya. Gue tendang muka lu nanti. Like, just don't touch me. Kamu bukan muhrim saya, jangan berani pegang-pegang saya. Mengerti? Hah? Lu paling galak di kampung. Iya. Gue juga paling galak. Wah, memang galak. Nggak mungkin nggak ada yang segalak gue. Di atas langit ada langit, bro. Oke? Don't touch me. Jangan pernah colek-colek perempuan yang bukan muhrim kamu. Ya? Ya. sabar aja. Sabar, tapi nggak bisa kayak gitu juga caranya. Ya? Oke. Kamu perlu minum air putih Nggak, I biar lebih just chill had di kamu. water. Udah cukup. Cukup, oke. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Apalagi pada seorang perempuan. Kita harus, kan saya selalu diajarin sama Bayu, attitude adalah segalanya. Ya. Attitude is Apalagi sama everything. perempuan, Mas. Ibu Apalagi? kamu perempuan. Kalau kamu punya adik atau kakak perempuan, kalau digituin sama orang, kamu suka nggak? Nggak pantas. Saya datang kemari hari ini bertemu Roy Kiyoshi. Ada apa yang bisa saya bantu buat Agung?
Sebelumnya kamu harusnya minta maaf ke Kak Rahma. Iya. Mohon maaf Kak, kalau kedatangan saya pertama udah kurang sopan. Iya, saya maafin. Next time jangan kayak gitu-gitu lagi. Apalagi sama saya, kamu salah orang. Iya. Oke. Dan Mas Agung tadi bilang ada yang ngikutin gitu ya? Iya. Dan di belakang sekarang. Roy, kamu merasa nggak ada memang sosok gaib yang ngikutin Agung? Sebentar. Apakah ada sosok lain yang mengikuti Agung? Otomatis ini kodam atau apakah itu? Betul. Agung dengan tanggal lahir berapa tadi? 15. Oke. Saya sih melihat ada sosok yang ngebantuin, tapi sosok yang ngebantuin ini sangat jahil sekali dan sangat disgusting, terus menjijikan dan sangat sebagai dia pria, dia penjaganya pria tapi bulunya banyak, kemudian juga ingin, I'm so sorry but kayak bawaannya pengen induin orang, kayak bawaannya kayak pengen orang. Itu karena memang karakternya dia seperti itu atau memang karena pengaruh kodamnya? Awalnya ya, kalau saya kasih tahu awalnya emang kayak gitu aslinya, Orangnya bejatnya sendiri begitu. Tapi ditambah lagi dengan kebanyakan jimat, jadilah nge-crash. Jadi nggak bisa menggunakan pikiran logikanya lagi. Iya. What happened? Ada kertas gak? Kertas. Dia manggil kayaknya. Iya. Sebenarnya kayaknya mau dilawan sama dia, tapi kayaknya nggak bisa juga. Banaspati. Banaspati, Banaspati. Bisa dengar saya nggak, Mas? Miliki. Yes. Saya curiga dia punya jimat deh. Makanya ngerasa kuat. Saya bawa jimat yang bisa bikin saya kuat. Real ya? Bawa. Saya bawa sesuatu yang bisa bikin saya kuat. Apa itu? Saya ambil dulu. Silakan. Ya kalau Mama ada yang ngisengin aku, cowok, sering kali waktu gitu. Kayak gitu, aku kalau digituin ya aku lawan. Emang dididiknya dari kecil tuh untuk dilawan gitu. Orang-orang yang seperti itu, yang jadiin saya objek atau sampai yang nyolek atau sampai ya physically touching atau apa, spontaneously pasti aku lawan. Ya nggak bisa dibenerin sih. Aku nggak bisa buka, Bang. diterima. Perasaan saya kok nggak enak. Jadi saya buka jangan. Tunggu sebentar. Saya mau gambar. Masih ada lagi. Saya mau gambar dulu ya sebelum dibuka. Kelihatan sekali. Saya melihatnya sosok gendruwo apa? What? Oh my god, itu kain kafan kan? Ini kain kafan yang saya pakai untuk manggil khodam saya. Asem banget dilempar ke Bayu kayak nggak ada. Kenapa?